Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di video channel Mas Ibnu Ismantoro. Nah, di video ini kita akan membahas salah satu materi TIU yang termasuk salah satu kisi-kisi yang sudah kami sesuaikan dengan kisi-kisi tahun 2023, yaitu analogi. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah komentar di video sebelumnya ya, untuk mengingatkan bahwa ada beberapa materi ya yang kemarin kami sampaikan di video sebelumnya yang tidak termasuk dalam kisi-kisi tahun 2023. Nah, kita lanjut. Sebelum kita masuk ke pembahasan soalnya ya, kita lihat dulu keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 651 tahun 2023 tentang nilai ambang batas dan apa saja yang termasuk dalam kisi-kisi materi tes untuk CPNS tahun 2023 ya. Salah satunya adalah TIU. Yang dimaksudkan untuk menilai penguasaan pengetahuan ya dan kemampuan pelamar dalam mengimplementasikan kemampuan verbal, numerik, lalu figural. Dan apa-apa saja yang termasuk dalam kemampuan verbal, analogi, silogisme, lalu analitis, kemudian ada kemampuan numerik ya, yang meliputi ini termasuk hitung cepat, lalu deret angka, perbandingan kuantitatif, kemudian soal cerita. Oke, baik. Selanjutnya ada kemampuan figural yang meliputi analogi ya, ketidaksamaan, kemudian serial. Baik. Nah, teman-teman di video kali ini akan ada 10 soal ya. 10 soal pilihan ganda yang perlu teman-teman kerjakan di lembar kertas. Jadi mohon sebelum teman-teman lanjut ya, silahkan siapkan kertas atau apapun yang bisa teman-teman tulis jawabannya ya. Kerjakan dalam waktu 30 detik. Nah, untuk apa? Supaya teman-teman belajar waktu ya, sesuai dengan waktu 30 detik harus selesai gitu ya. Kemudian silahkan tulis jawabannya di kertas. Dan apabila terdengar bunyi bip, nanti sebenarnya bukan bunyi bip ya, tapi lebih ke alarm gitu. Kemudian lanjutkan ke soal berikutnya. Jadi teman-teman tidak perlu pause videonya, silahkan pantengin pertanyaannya, kemudian waktu langsung berjalan, tidak ada timer di layar supaya teman-teman gak deg-degan setelah bunyi bip langsung. Gitu ya. Kemudian lanjut dan ulangi sampai 10 pertanyaan terjawab. Baik, teman-teman sudah siap ya? Nah, nanti setelah 10 soal ini selesai waktunya, baru kita akan adakan pembahasan. Oke, jadi jangan skip videonya ya, karena akan ada 10 soal lalu dilanjut pembahasan. Baik, soal pertama. Soal kedua. Soal ketiga.
Soal keempat. Soal kelima. Soal keenam. Soal ketujuh. Soal kedelapan. Soal nomor 9. Soal nomor 10. Baik, teman-teman, waktunya sudah selesai ya. Jadi harapannya teman-teman jawabannya sudah ditulis di kertas masing-masing sehingga nanti di akhir video kita lihat siapa yang betul semua atau salah satu atau salah dua, silahkan tulis di komentar ya. Oke, kita lanjut pembahasan. Waktunya pembahasan. Baik, untuk nomor satu ya. Kita lihat di sini ada beras, kemudian ada nasi dan makan ya. Kita langsung cocokkan. Walaupun ini adalah analogi ya, makan ini adalah kata kerja ya. Kita coret yang bukan kata kerja di kata ketiga. Oke, minum makan bahaya, kemudian minum roti. Yang E jelas salah ya.
Karena roti bukan salah satu kata kerja. Lalu, apalagi nih yang bukan kata kerja? Minum, makan, bahaya, minum. Oke, oke ya. Bahaya ini ya mungkin lebih ke semacam kata warning ya. Kalau membahayakan baru termasuk salah satu kata kerja yang dimaksud. Lalu ada, jadi ini kita masih keep dulu. Beras, nasi, makan. Apa sih hubungannya? Beras ini kan asalnya ya, kemudian nanti dimasak jadi nasi, lalu dimakan. Oke, kita lihat. Air di apa jadi batu? Nggak ada hubungannya. Jadi A salah ya. Kemudian yang B, roti dimasak atau jadi terigu? Enggak ya. Jadi roti itu bahan jadi ya. Terigu bahan mentahnya. Jadi salah yang B. Oke, kita lanjut yang D dulu. C kan tadi masih kita raba-raba ya. Susu dijadikan yogurt lalu diminum. Nah, ini kemungkinan akan benar. Jadi kita keep dulu. Tembakau kemudian dijadikan rokok dan bahaya. Enggak ya, ini lebih ke mungkin kalau misalnya tembakau, rokok lalu dihisap mungkin bisa ya, hisap. Jadi yang kita pilih adalah D. Jadi susu, yogurt, minum. Selanjutnya soal nomor 2. Kita lihat di sini ada pistol dan polisi. Oke, polisi ya teman-teman. Ini termasuk salah satu yang menggambarkan eh, seseorang ya, apa namanya, pekerjaan ya. Yang pasti kalau kita lihat di pilihan yang A jelas bangunan tidak termasuk ya. Kemudian dokter, tabib, pemburu, makan. Oke, makan juga tidak termasuk. Antara B, C, dan D nih gitu ya. Kalau kita um, sambung gitu ya dengan salah satu kata lain, misalnya pistol, itu selalu dibawa polisi atau digunakan polisi ya, nggak mungkin orang-orang biasa. Nah, jadi kalau ini sakit digunakan dokter. Oke, enggak ya. Kemudian pasien, tabib juga tidak. Karena pistol ini kan kata benda. Sakit bukan kata benda, pasien juga bukan kata benda. Yang masuk adalah senapan nih teman-teman. Kata benda, pemburu, ini tadi seperti pekerjaan ya. Kalau di sini jadi jawabannya adalah yang D. Selanjutnya soal nomor 3. Oke, ini agak berbeda ya. Kayu titik 2 titik titik sama dengan beras titik titik bubur. Kita lihat di yang sudah ada jawabannya ya. Beras itu dimasak jadi bubur. Nah, kalau kayu di apa ini jadi apa gitu. Itu hubungannya. Kayu sama asbes jelas bukan ya, salah. Kayu di apa-apa meja. Oh, oke nih, bener nih kemungkinan. Oke, kita untuk yang C, D, E, karena yang B ini kemungkinan besar ini adalah jawabannya, C, D, E silahkan langsung screening saja. Gelondongan, pohon, papan, jelas bukan. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut ke nomor 4. Ini juga agak berbeda. Titik-titik, titik 2 kropos sama dengan oleng, titik 2, titik-titik. Oke, kita lihat ya. Keropos. Ini sebetulnya retak juga berhubungan. Tua, keropos juga berhubungan. Tulang dengan keropos juga berhubungan gitu ya. Kemudian rangka juga berhubungan dengan keropos. Basah sama keropos juga nggak berhubungan ya. Jadi yang E ini salah. Lalu oke, kita gabungkan kata-katanya. Retak, lama-kelamaan jadi keropos. Tua, lama-lamaan jadi keropos. Tulang, lama-kelamaan jadi keropos. Ini yang B ini nggak ada hubungannya ya. Jadi tua, lama-lama keropos. Apanya yang tua gitu ya mungkin. Jadi yang B kita hilangkan. Oke, retak, tulang, rangka. Ini oke. Nah, kalau kita lihat ya, ini lebih ke akibatnya. Jadi kalau retak, keropos, ini mungkin ya bisa jadi gitu ya. Tulang akhirnya lama-kelamaan keropos juga bisa, rangka lama-kelamaan keropos juga bisa. Jadi lebih ke dampak negatifnya. Lalu kalau oleng ini apa? Tidak seimbang sinonimnya ya. Lalu oleng juga bisa hancur nih gitu. Oleng tapi nggak bisa bangun. Ya. Jadi antara A dan C, jawaban yang paling tepat adalah retak dan tidak seimbang. Begitu.
Oke, kita lanjut ke nomor yang kelima. Wah, ada 3 kata nih. Mawar, bunga, dan kebun. Kita lihat, kebun ini termasuk salah satu kata kata apa? Yang menunjukkan tempat. Ya, jadi kita lihat hutan, laut, sungai, mesir, burung. Oke, yang tidak menunjukkan kata tempat adalah burung. Kita coret. Langsung yang ke hubungannya. Mawar itu termasuk salah satu bunga yang biasanya ada di kebun. Oke, kita lihat ya, hubungannya sama nggak nih? Harimau buas hutan. Hutannya oke ya, kata yang menunjukkan kata tempat, tapi harimau termasuk hewan buas. Kemungkinan A nih ya. Kita lihat dulu tapi yang bawah. Ganggang termasuk hewan. Apakah iya? Jelas tidak ya. Ganggang termasuk tumbuhan. Jadi yang B salah. Pesut termasuk ikan yang tinggal di sungai. Apakah pesut termasuk ikan? Oke, kita keep antara A dan C. Kaktus termasuk kering, jadi salah ya. Ini tidak termasuk. Oke. Harimau buas hutan. Mungkin kalau di sini adalah hewan, ini kita akan jawabannya yang A. Karena yang pasti adalah pesut dan termasuk ikan, jadi kita jawabannya adalah yang C. Lanjut ke soal nomor 6. Jujur, dusta, ini mudah nih ya. Jujur itu lawan katanya adalah dusta, ya kan? Jadi yang termasuk lawan kata di pilihan A, B, C, D, E adalah panjang besar juga salah ya. Ini tidak lawan kata. Panjang kecil, oke, ini termasuk. Untuk C, D, E screening saja ya. Besar kecil termasuk juga. Kecil sedang enggak ya, salah. Banyak besar juga tidak. Oke, kita lihat B dan C. Ini sekilas panjang dan kecil ini termasuk salah satu lawan kata ya, tapi ternyata tidak, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang C, karena panjang ini lawannya adalah pendek. Oke, nomor 7. Mata, miopi, kacamata. Oke, kita lihat. Ini termasuk salah satu apa ya, semacam suatu hal yang ada di dalam tubuh manusia ya, atau melekat di organ tubuh. Di tubuh manusia, leher, rambut, payung, ring, mulut. Oke, ini semuanya bisa nih ya, masuk. Kemudian kacamata. Oke, yang termasuk kacamata itu termasuk kata benda ya. Yang tidak termasuk ada nggak? Ada nih, makan. Jadi ini yang nggak termasuk ya. Kalau kita hubungkan mata yang miopi itu harus menggunakan kacamata. Hubungannya seperti itu ya. Jadi kalau kita mengerjakan soal yang seperti ini itu perlu ditambahkan kata-kata di tengah-tengah ya supaya kita gampang untuk menemukan hubungan dengan di pilihan A, B, C, D, E-nya. Leher yang patah menggunakan kecelakaan. Oke, tidak salah ya. Rambut yang rontok menggunakan vitamin. Oke nih, bener nih. Kita simpan dulu. Nah, payung yang hujan jalan kaki. Oke, salah ya. Ring itu jantung menggunakan obesitas. Oke, salah. Jadi jawabannya adalah yang B. Baik, lanjut ke nomor 8. Laboratorium ilmuwan meneliti. Oke, kita lihat. Ini termasuk kata kerja kan? Yang tidak termasuk kata kerja adalah yang A. Berarti A salah, yang C juga salah, kemudian yang D juga salah, dan E juga salah nih. Jadi jawabannya sebenarnya cukup mudah ya, tapi kita perlu meneliti kembali hubungannya apa. Laboratorium adalah kata yang menunjukkan lokasi. Ilmuwan adalah orang ya. Jadi kalau kita hubungkan laboratorium termasuk salah satu tempat ilmuwan untuk meneliti. Oke, kalau yang B yang kita sangka betul, kantor adalah tempat pegawai yang biasanya untuk bekerja. Oke, jawabannya adalah yang B. Lanjut nomor 9, singa karnivora melahirkan. Nah, kita lihat nih, singa ini nama hewan atau semacam mungkin subjek ya. Ayam, buaya, sapi, cicak, kucing. Oke, semua hewan nih ya. Jadi nggak ada yang bisa kita coret sebelumnya atau bisa kita filter. Lalu karnivora. Karnivora ini hewan pemakan apa nih? Daging. Dan singa melahirkan. Oke, jadi hubungannya adalah singa itu termasuk salah satu hewan karnivora yang melahirkan. Kita lihat satu-satu.
Ayam termasuk karnivora? Bukan, tapi bertelur betul. Tapi dia tidak karnivora. Jadi dia salah. Lalu buaya. Buaya apakah herbivora? Herbivora adalah hewan yang pemakan tumbuhan. Jadi salah. Kemudian sapi. Apakah termasuk herbivora? Betul. Dan dia melahirkan. Jadi kemungkinan jawabannya yang C. D dan E kita screening. Cicak omnivora melahirkan jelas tidak ya. Saya yakin teman-teman sering melihat beberapa telur cicak ya. Ada di rumah mungkin. Kemudian kucing herbivora bertelur juga salah. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut nomor 10, nomor terakhir ya. Cacing melata tanah. Kita lihat. Tanah. Tanah itu termasuk lokasi juga. Yang bukan termasuk lokasi kita delete. A. Pagi. Salah. Oke, hewan habitat lokasi ini termasuk lokasi ya. Melata. Salah tentunya ya. Burung. Udara. Ini udara lokasi. Ini kita checklist dulu. Kudanya memakan pepaya. Pepaya tidak sama dengan lokasi, jadi kita bisa coret. Jadi, kalau kita mau hubungkan cacing termasuk hewan yang melata di tanah. Nah, kemungkinan yang benar hewan merupakan hewan habitat lokasi. Oke, ini nggak nyambung ya, nggak bisa kita pilih. Nah, kemungkinan adalah jawabannya yang D, karena burung terbang di udara. Oke, teman-teman, gimana? 10 soalnya mudah bukan? Jadi, selanjutnya untuk materi TIU pembahasan soal akan menggunakan metode seperti ini. Jadi 30 detik termasuk hitung cepat juga seperti ini. Supaya teman-teman terbiasa karena ini waktunya semakin dekat ya. Untuk TIU kemudian TWK ini waktunya semakin dekat. Jadi silahkan kencangkan ikat pinggang teman-teman semuanya supaya nanti selama proses pengerjaan bisa lancar dan saya akan sukses semua selama prosesnya dan lolos CPNS tahun 2023. Sekian dari saya. Thank you for your attention. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.